persilakan duduk. Haleluya. Inilah keyakinan kita bahwa kita semuanya sebagai bait kudusnya kita sudah diperlengkapi oleh Rohnya dalam kita dan memimpin hidup kita, sehingga dengan tubuh ini kita boleh memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Ada kuasa Tuhan menyertai kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, kemenangan mempelai perempuan. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur itulah jati diri kita di hadapan Tuhan sebagai bait sucinya dan sebagai imam-imam. Bait suci dan imam-imam tidak bisa terpisahkan, dan biarlah itu berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kembali kita angkat pujian kita. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus
Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian pujian dari kaum dan remaja. Tuhan kita itu Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah, kasih setia selalu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur kepadamu Bapa kami di dalam surga. Engkau Bapa yang baik, yang setia, memberkati kami, memelihara hidup kami, menjamin hidup kami. Hingga boleh ada hari ini sebagaimana adanya adalah anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kembali kami datang hari ini beribadah kepadamu Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami, memuliakan Engkau Tuhan kami yang hidup, juga membawa persembahan kami.
Terima kasih Tuhan, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan Kau balaskan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita, keberhasilan, kesehatan dan keselamatan. Kita berikan persembahan kita. Dan kita akan menikmati firman Tuhan yang sangat kita butuhkan dan boleh menguatkan, menghibur, membaharui setiap kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, hatiku mengenal.
bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami, Tuhan Yesus, di mana pada siang hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada di hadirat Tuhan, membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami, bahkan banyak hal yang harus kami pergumulkan dengan kekuatan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur, biarlah pada siang hari ini firman-Mu akan membentuk kami, mengubah kami. Kami sadar banyak kekurangan kami ya Tuhan Yesus, dan Engkau akan menyempurnakan kami oleh firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, kami terima dengan hati yang lembut. Kami mau memberikan hidup kami untuk selalu diubah oleh Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan terus memberkati kami. Tidak ragu-ragu kami tentang pemeliharaan Tuhan bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Segala sesuatu yang masih mengganggu perhatian, perasaan, situasi kami berseru kepadamu untuk menolaknya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Ketenangan yang Kau berikan saat menerima firman-Mu Tuhan, dari luar sampai ke ruangan ini ada suasana sorga bagi kami. Kami bersyukur menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa hadir pada siang hari ini untuk memuji Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan apa yang bisa Tuhan berikan bagi kita. Kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, kita bisa hadir, kita bisa ada di hadirat Tuhan dengan penuh syukur, penuh pujian kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian pujian kita sampai di hadirat Tuhan, karena ibadah kita ini langsung tersambung ke surga. Saudara-saudara, makanya kita serius beribadah, kita bawa hidup kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, tema kita hari ini saudara-saudara, kuasa yang tidak terbatas. Ini sungguh-sungguh tema yang sangat memberkati kita. Ya, kuasa yang tidak terbatas. Kuasa ini tidak hanya ditujukan kepada kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan sudah jelas tidak terbatas, saudara-saudara. Tetapi kepada orang percaya, ya, kita milik Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita imam-imam, kita hamba Tuhan, juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan ini yang harus kita yakini, saudara-saudara. Selama ini kan kita bilang, aduh Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas mengatasi masalah apapun, saudara-saudara. Tapi kita seringkali berhenti hanya di situ. Padahal kuasa Tuhan itu, saudara-saudara, adalah kuasa yang tidak terbatas. Ya, kuasa Tuhan yang besar yang selalu menolong hidup kita, saudara-saudara. Sehingga apapun kesulitan kita, masalah kita, kebutuhan, pergumulan kita bisa punya kuasa ini, saudara-saudara. Terlebih ketika rasul-rasul berdoa, ya, nanti kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menerima kuasa. Jadi adanya Roh Tuhan dalam hidup kita, kita sudah punya kuasa. Adanya Tuhan Yesus dalam tubuh kita, kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah baitnya Tuhan, tentu punya kuasa, saudara-saudara. Lebih dari kekuasaan di dunia. Kekuasaan di dunia, kalau dia pejabat, kita punya jabatan, dia berkuasa, saudara-saudara. Kekuasaan yang hanya ada di bumi. Tapi kepada kita mendapat kuasa yang lebih dari kekuasaan apapun di dunia ini. Sampai ketika kita berakhir dari dunia ini, kita diberikan kuasa untuk memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun. Setelah itu juga kita nanti duduk di tahta Allah di kemuliaannya, kita menghakimi, saudara-saudara. Bahkan bangsa Israel kita hakimi, malaikat-malaikat dihakimi. Tentu punya kuasa, dan ini yang perlu kita mendapat pencerahan. Dan selalu kita bilangi, Tuhan, Engkau berikan kuasa kepadamu. Selama ini aku percaya kuasa Tuhan yang besar. Tapi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar di hari-hari ini, kuasa Tuhan itu juga mengalir dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu juga kita miliki. Sehingga saudara-saudara, kita memiliki kemenangan demi kemenangan. Mempelai Tuhan itu menang.
Kalau kalah tidak jadi mempelai Tuhan. Ya, makanya kita harus menang dalam setiap pergumulan. Kemenangan yang satu terus bertambah-tambah sampai kemenangan itu akan menjadi bagian kita, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari di hari ini, di siang ini, kita baca lebih dahulu beberapa ayat yang sudah juga kita pelajari, seringkali juga sudah kita pelajari, dan saya ingatkan kembali Kisah Rasul lebih dahulu, saudara-saudara. Kisah Rasul, kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba silakan Bapak Mangunso membaca kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Iya, kamu menerima kuasa. Ini kuasa yang dari Tuhan, saudara-saudara. Kamu akan menerima kuasa, berarti kita berkuasa. Kita juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, kamu akan menerima kuasa. Lanjut. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Iya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi kita akan mendapat kuasa, saudara-saudara, melalui Roh Kudus yang turun di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita menjadi bait Roh Kudus. Ya, kita akan menerima kuasa sehingga kita bisa bersaksi, kita bisa jadi berkat, kita bisa menang. Saksi itu kemenangan. Kita bisa bersaksi kemenangan-kemenangan yang sudah kita terima itu, saudara-saudara. Jangan kita bersaksi kekalahan, tapi bersaksi tentang kemenangan-kemenangan kita. Saksikanlah kuasa Tuhan yang ada mulai dari mengubah hidup kita. Dan ini Rasul bilang, kamu bersaksi. Apa yang saksikan? Kabar baik, ya, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera. Setelah kita menerima kuasa, ya, kuasa ini, saudara-saudara, orang membenci kita, kita punya kuasa untuk tidak membalas kebencian. Kita punya kuasa. Jangan kuasa gunakan, oh dia benci, aku akan habisi dia. Itu bukan kuasa dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan adalah orang membenci, kita bisa hidup damai, kita ampuni. Itu kuasa. Kuasa bagi kita untuk menahan diri, kuasa bagi kita untuk tidak melakukan dosa. Ya, itu kuasa, saudara-saudara. Ada godaan berdosa, tapi kita punya kuasa. Oh, saya nggak mau jatuh dalam dosa. Punya kuasa kita. Ya, orang berbuat jahat di sekitar kita. Hari-hari ini kan manusia makin jahat, manusia makin cemas. Kita punya kuasa. Oh, saya nggak mau ikut kejahatan. Saya nggak ikut hidup yang sama karena saya punya kuasa. Supaya apa? Saya bisa bersaksi. Iya, jadi rasul-rasul ini waktu itu banyak kali kesulitan mereka. Mereka dianiaya, mereka dihina, mereka difitnah. Penderitaan saudara-saudara dialami. Tapi mereka punya kuasa. Dan seringkali kita ini yang tidak kita miliki. Ya, kuasa yang tidak terbatas. Mereka dikejar-kejar pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Terus mereka begitu, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kamu punya kuasa. Nah, kita hari ini, saudara-saudara, gimana kita tunjukkan kuasa yang ada bagi kita? Ya, kuasa yang sangat berbeda. Kalau orang yang tidak ada Roh Kudus, oh dia orang jahat, dia lebih jahat lagi. Karena punya kuasa, ku habisi pun bisa dia. Itulah kalau orang dunia. Kita enggak punya kuasa. Berbeda kuasa yang ada bagi kita dengan kuasa yang ada di dunia ini. Coba di dunia penguasa, oh yang susah makin susah. Ada orang menyakiti dia, dihabisi semua. Itulah kuasa di dunia. Tapi kita tidak, saudara-saudara. Kita punya kuasa itu, ya. Dan semua kita bilang, Tuhan, aku punya kuasa untuk tidak ikut-ikutan, ya, berbuat jahat, tidak ikut-ikutan berbuat najis. Aku punya kuasa untuk bisa beribadah, gak diperbudak dunia aku. Orang gak beribadah gak apa-apa. Dan memang dia dikuasai oleh kegelapan. Tapi saya punya kuasa. Walau banyak kesibukan, banyak hal, saya punya kuasa untuk saya beribadah. Itu punya kuasa, saudara-saudara. Saya punya kuasa untuk saya harus melayani, harus beribadah. Karena kita punya kuasa. Ya, kuasa ini kita gunakan, saudara-saudara. Ya, kuasa ini kita gunakan. Jadi ada orang seringkali penuh Roh Kudus, tapi makin jahat, ya, nggak ada kuasa untuk menolak kejahatan, menolak dosa. Ini bukan Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi kalau penuh Roh Kudus, membawa kita kepada kekudusan, membawa kita kepada kebenaran, saudara-saudara. Ya, kita punya kuasa yang tidak terbatas. Kenapa disebut kuasa yang tidak terbatas? Kalau kuasa di dunia ini kan jahat dibalas jahat. Kita nggak bisa dibatasi kita.
nggak terbatas, saudara-saudara. Ya, kasih kita nggak terbatas, kebenaran nggak terbatas, kekudusan nggak terus terbatas sampai satu saat kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Ya, di Efesus disebutkan juga ada kuasa yang tidak terbatas bagi kita di ayat yang cukup banyak, saudara-saudara. Tapi saya tunjukkan secara garis besar, kita punya kuasa. Ya, kita punya kuasa supaya di hari-hari terakhir ini jangan ciut hati kita, jangan lemah kita, saudara-saudara. Iblis selalu mengaum-ngaum, dia selalu memperdaya supaya kita hilang kuasa kita, supaya nggak percaya kita kuasa yang kita miliki. Makanya hari-hari ini harus kita memiliki, kita yakini, saudara-saudara, kita punya kuasa. Efesus pasal yang ketiga, ya, terutama kuasa di dalam doa, ya, kuasa yang kita miliki ini kuasa yang tidak terbatas. Ya, dibaca dulu mulai ayat yang ke-18 mulai Pak Mengusung, tapi nanti di 20 kita perhatikan. Silakan 18, Efesus 3 ayat 18. Demikian aku berdoa, Iya. supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Iya, kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dalamnya, saudara-saudara, yang akan diberikan kepada kita. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Terus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Iya, kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Artinya apa yang ada bagi Allah itu Tuhan berikan bagi kita. Ya, kalau Tuhan punya kuasa, diberikan kuasa kepada kita. Kalau Tuhan punya kasih, diberikan kasih kepada kita. Ya, kepenuhan Allah itu dipenuhi dalam hidup, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bisa kita hubungkan, ya, kasih Allah di lebar, tinggi, panjang, dalam, dan kepenuhan kasih itu yang memenuhi hidup kita. Penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kasih Allah. Di ayat 20 ini berkata, ya, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, sekarang kita bisa lihat kuasa mana yang ada kita miliki. Kuasa dari Allah atau kuasa kegelapan. Jadi dua kuasa ini, saudara-saudara. Kuasa kegelapan pasti bawahnya dalam dosa, kejahatan, kecemaran. Kuasa kegelapan ini tidak mengindahkan kita beribadah, nggak mengindahkan kita melayani. Itu kuasa kegelapan, tapi ada batasnya satu saat. Dia akan dirantai, dia akan diikat, ya, dalam 1000 tahun sampai diikat masuk ke jurang maut. Kita memiliki kuasa. Kuasa Allah itu, kepenuhan kuasa kasih Allah itu diberikan kepada kita, diisikan kepada kita, dipenuhkan dalam hidup kita. Makanya ini yang disebutkan kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara-saudara. Ya, makanya di hari-hari yang kita hadapi ini, kuasa ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita menghadapi kesulitan, sebut kuasa itu, miliki kuasa itu. Sehingga kita disebut juga orang yang berkuasa. Ya, sebelum kita masuk kerajaan 1000 tahun di dunia ini, sudah kita sebut kita punya kuasa, saudara-saudara. Ya, kita punya kuasa. Tentu ulangi, kuasa ini, saudara-saudara sekalian, tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau di dunia kuasa untuk diri sendiri. Oh, dia pejabat, ya, salah pun dirinya dibela-bela. Karena kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Iblis berkuasa hanya untuk dirinya sendiri, supaya dia disembah, supaya dia dipuji, supaya orang takluk kepada dia. Kuasa. Tapi kita, saudara-saudara, ya, kuasa yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk diri kita sendiri. Kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita supaya kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa hidup dalam kebenaran, bisa hidup dalam kasih dan kekudusan. Itulah kuasa. Ya, kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk diri kita sendiri. Bisa kita melayani, bisa menyalurkan kasih, bisa memberi, bisa melayani. Itulah kuasa dari Tuhan.
kuasa yang tidak terbatas. Ya, jadi Tuhan memberikan kuasa yang tidak terbatas kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kalau Tuhan berikan kuasa itu bukan untuk dirinya sendiri. Yesus saja dia bilang segala kekuasaan diberikan bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi Tuhan memberikan kuasa bagi kita, saudara-saudara, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, ini beda. Kuasa dunia, kuasa kegelapan untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kuasa dari Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Kuasa ini kita gunakan, saudara-saudara, untuk melayani, untuk membantu orang, untuk mengasihi orang, untuk berbuat baik. Ini kuasa dari Tuhan. Ya, kalau dia anak Tuhan pasti kuasanya berbeda. Oh, dia punya kuasa untuk dia bisa menolong kita, memberi, mengasihi, berbuat baik. Kita punya kuasa dan kita tunjukkan hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, kita tunjukkan, Tuhan berikan aku kuasa supaya bisa melayani, bisa beribadah, bisa berbuat baik. Ya, dan untuk itulah kita ada, saudara-saudara. Ya, kuasa bukan untuk diri kita sendiri. Ayat kemarin di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15, Yesus sudah mati. Ya, supaya apa? Kita hidup bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Yesus berikan kuasa kepada kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Coba kita ulang dulu ini, saudara-saudara, ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Ya, jadi ketika saudara diberikan Tuhan kuasa melalui Roh Kudus, melalui Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi kuasa itulah kita bisa melayani orang. Dengan kuasa itulah kita bisa membantu, berbuat baik, bisa memberi, bisa melayani Tuhan. Silakan 2 Korintus pasal yang kelima. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya. Supaya mereka yang hidup. Iya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Jadi Yesus sudah mati. Di PA kemarin salah sekali saya tunjukkan, Dia sudah korbankan segalanya. PA kemarinnya Yesus mati untuk memusnahkan iblis. Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Yesus mati juga untuk melepaskan kita dari kutuk. 3 ini kita dapatkan dari kematian Kristus. Nah, kalau kita hidup sekarang, saudara-saudara, jangan lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kuasa juga begitu. Kita diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jangan untuk kepentingan diri kita sendiri. Berulang-ulang mulai dari 1 Korintus, karunia-karunia, kuasa-kuasa, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk melayani, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Kuasa, ya, diberikan kuasa kepada kita, saudara-saudara, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Ini bahaya kepentingan diri sendiri ini, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang hidup ini selalu untuk diri sendiri. Kemarin saya ulangi, saudara-saudara, ada prinsip manusia begitu lahir, sekolahkan oleh ayahnya atau sekolah sendiri, dia jadi pandai, ya, lalu dia bekerja, ya, kerja, saudara-saudara, supaya dia nanti kerja untuk kepentingan diri sendiri. Oh, dia menjadi orang terkenal, dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang hebat. Semua orang memuja-muja dia. Wah, hebat sekali. Wah, hebat sekali bisa memberi. Pemberian itu harus dipuja kepada dia, diagungkan dia, saudara-saudara. Manusia hidup untuk diri sendiri. Nah, kita berbeda, itu orang dunia, saudara-saudara. Tapi kita anak Tuhan. Coba niatkan dulu di hati kita. Tuhan, Engkau sudah mati bagiku agar aku hidup. Aku bisa sekolah, aku bisa sehat, aku bisa bekerja, karena Engkau yang sudah mati memperjuangkan hidupku. Kalau Engkau memberkati aku, ini selalu dekatkan ini. Kalau aku bisa kerja, ya, kalau aku bisa mendapatkan sesuatu, bukan untuk diriku sendiri. Sampai kita niatkan itu, bukan untuk diriku sendiri. Ya, kalau apa yang Tuhan berikan itu adalah untuk bisa saya salurkan, bisa saya bagikan, bisa untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak malu kalau bersaksi, saudara-saudara. Kami orang miskin, ini mama saya, orang miskin kali kami di kampung, saudara-saudara. Tahun
mulai kurasa 75 mulai ayah saya bertobat. Saya dibawa jadi 79 mulai melayani Tuhan dari miskin, saudara-saudara. Miskin. Saya dulu kalau bisa cerita di kampung, saudara-saudara. Jadi di kampung kami ini ada gunung sebelah sana, ada juga gunung sebelah situ. Kupikir itulah dunia ini. Langit itu sandarannya di gunung yang satu, lalu di gunung yang satu lagi, itulah dunia bagi saya. Jadi saya pikir sepi kali dunia ini. Ya, di gunung satu langit itu bersandar, satu lagi itulah dunia. Rupanya begitu tamat aku SMP, di bawah bapak saya pergi ke Dolok Sanggul. Oh, rupanya luasnya dunia ini. Kulihat lagi luas. Ya, dari Dolok Sanggul pergi lagi kami ke Sidikalang. Oh, luasnya rupanya dunia ini. Kenapa selama ini kau anggap dunia ini sempit sekali? Segitulah miskinnya kami di kampung, saudara-saudara. Dari kampung kami ke Dolok Sanggul itu jalan mulai dari jam 6, jam 6 pagi sampainya nanti jam 6 malam, jam 9 malam. Jalan kaki, saudara-saudara. Ya, ikut ayah saya mengantarkan saya ke Dolok Sanggul beberapa kami, saudara-saudara. Begitu susahnya. Punya uang enggak, saudara-saudara? Ya, begitu. Dan tidak pernah lupa saya dari mana saya diangkat Tuhan. Ada orang lupa, aduh jangan kasih tahu ke orang miskin. Enggak, saya enggak lupa. Ya, kalau Tuhan mengangkat saya, seringkali saya bilang, kalau aku bisa nengok Dolok Sanggul sudah hebat kali. Pergi saya lagi ke Sidikalang, lebih hebat lagi. Pergi lagi kami, sekolah kita ke Surabaya. Aduh, gimana Surabaya? Mesti naik kapal. Naik kapal pun nggak tahu saya bahasa Indonesia saya. Namanya di kampung, ya nggak tahu bahasa Indonesia. Lalu pergilah kami naik kapal. Ada teman saya Siti Nampunan. Lalu dibilang sama saya, ambil dulu air minum kita, katanya. Ya, jadi aku bilang lah sama pegawai kapal ini, minta tes, aku bilang. Apa? Tes nggak ada, katanya. Bingung juga aku, pulang aku bilang lagi sama temanku tadi, nggak ada katanya tes. Apa kau bilang tes? Ya enggak lah. Jadi apanya? Air minum atau teh? Oh iya ya, malu saya sudah. Pak, pulang lagi aku, Pak, minta air minum. Oh, di kapal itu kan sudah tempat besar. Ini air minum. Tapi tes kau bilang nggak ada di sini tes. Tahu pula dia rupanya aku orang Batak, sudah. Lalu dipanggil, kau dari kampung, jadi belajarlah kalau ke Surabaya nanti perbaiki bahasamu, katanya. Baru dari situ saya banyak belajar, dipermalukan kali itu bagi saya belajar. Tes di kampung kan, dia tes, nggak tahu kalau itu teh. Begitu miskinnya, susahnya hidup saya. Sampai lagi di Surabaya, aduh ngeri kali, nggak pernah lupa saya bagaimana aku susah, bagaimana aku menderita, bagaimana aku diangkat Tuhan. Dan nggak pernah lupa nggak pernah saya sok-sokan kayak orang, sok-sok kaya, sok anak pejabat. Saya enggak. Pergi pun di Surabaya, nyuci piring saya, suka nyuci piring, suka bantu-bantu. Ada ini di Belawan itu, Pendeta Sujanmono itu, suka saya bantu-bantu. Ya, dia pekerja. Saya datang, nanti di kamar dia, saya datang, Mono, di sini ku pijit pundakmu, ku bilang, saya pijit pundaknya. Tahu aku maksudmu, katanya. Karena nanti kalau saya pijit pundaknya ini, ku dapul dia, dapatlah minum. Nanti ambil, kau bikin gula di situ, bikin teh di situ, ada rotiku. Tinggal kau minta aja dari Bu As dulu namanya. Turunlah saya ke bawah, Bu As. Aku sudah dibilang Pak Mono, minta susu, minta roti. Udah ini. Tapi tanggung jawab ya, katanya. Iya. Puas saya makan karena tahu susahnya hidupku. Ku bantu lagi Pendeta Daud. Sudah tahu Pendeta Daud yang di Balikpapan itu. Dia waktu itu punya pengerja, tapi ada satu bemo untuk ngantar-ngantar alat-alat musik, saudara-saudara. Saya turun, begitu turun, Om Daud apa? Ikut aku mencuci mobil ya. Oh sini, katanya. Cuci mobil lah, saudara-saudara. Ya. Nanti kalau kita pergi ke Johor, nanti kita minum es ya. Ya aku bilang. Tapi ada sisa sabunnya. Saya nggak punya uang beli sabun pun enggak, saudara. Nggak ada sabun saya, nggak punya uang. Nanti sabun ini bawa ya. Oh makasih Om. Lalu saudara tahu ada di lupakan Pendeta Haryono. Itu pun hebat lagi tuh. Dia maunya saya ibu itu. Dia maunya saya nyuci nggak pakai sabun. Loh kenapa kau nggak ada sabun kubu? Aku bilang. Jadi gitu aja. Ini sabunmu, ini ambil aja nanti setiap kali kau mandi. Itu Ibu Haryono itu. Enggak lah Tat, dia bilang. Nanti mencuri. Enggak, katanya. Aku kalau nggak ada tante di sini nggak berani ku ambil. Lalu dikasih udahlah. Ini. Tahu aku bagaimana susahnya hidupku.
Ya, kalau saya diangkat Tuhan sedikit aja diangkat Tuhan. Tuhan bukan karena aku hebat, karena banyaknya bantuan orang kepadaku. Aku bisa jadi hamba Tuhan. Aku bisa ada hari ini bukan karena aku, karena Tuhan. Maka enggak berhenti aku belajar Tuhan kalau engkau ingat aku supaya aku juga belajar memberi. Kita bertengok teman-teman susah, pingin hatiku berbagi, aku peduli susahnya begini. Supaya apa maksud saya? Tidak, jangan kita hidup untuk diri sendiri. Bagaimana kita susahnya, bagaimana kita menderitanya, jangan lupa kita. Semua yang kita dapatkan itu pemberian Tuhan. Bantuan orang lain. Siapa kita bisa hidup gak dibantu orang? Dibantu orang kita semua, saudara-saudara. Ya, dibantu orang. Saya dulu masih ingat dulu di sini, mula-mula kami di sini. Kami beli ini dulu rumah ini dari Nambosi Pak Tike, saudara-saudara. Uang saya hanya tinggal 2.000 kalau nggak salah. Lampu nggak ada. Lagi pergi ke saya ke KKR di Siantar. Istri saya sakit blooding, ya, karena dia mengandung, meninggal anak kakak kami, dan dia naik mobil ke Sidikalang, ke 33, pulang dari situ blooding. Saya harus ke Siantar, uang nggak ada, saudara-saudara. Ya, yang penting saya berangkat ke Siantar, saya tinggalkan istri saya di sini. Nah, untunglah ini positif yang merawatnya, membantu dan sebagainya. Nggak pernah lupa kita, ya, bisa, saudara-saudara. Nggak pernah lupa saya betapa baiknya orang lain, baiknya Tuhan, dan tidak kita lupakan. Dan setelah itu jangan kita hidup untuk diri sendiri. Ingat itu. Banyak orang membantu saya supaya saya hidup. Nah, hari ini kita lihat, ya, salah nabi di perjanjian lama, Nabi Elisa namanya, saudara-saudara. Waduh, mereka juga seringkali dia punya rombongan nabi, ya, nabi muda, ratusan orang, saudara-saudara. Nabi muda ini selalu ikut kemana Elisa berangkat, mereka ikut. Elisa juga punya pendirian. Kalau ada sesuatu aku juga harus salurkan kepada nabi muda ini. Ada kebutuhan juga terus berbagi. Dan ini satu pelajaran bagi kita. Sehingga Nabi Elisa itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Mari juga kita saudara-saudara belajar untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Kalau Elisa mau, dia bisa memperkaya diri, saudara-saudara. Tapi dia nggak lakukan itu. Ya, ada hambanya namanya Gehazi. Ya, saat Elisa Naaman datang, saudara-saudara, disembuhkan dari kustanya setelah mandi di Sungai Yordan. Si Naaman bilang, ayo bawa persembahan kepada Elisa. Ya, si Elisa nggak mau. Tapi Gehazi datang, karena segannya tadi ya, tuanku itu, maka diminta lagi balik dosanya kepada Gehazi, saudara-saudara. Yang kita baca hari ini saat Nabi mengalami kekurangan, saudara-saudara. Saat rombongan Nabi mereka pergi ke Gilgal. Di Gilgal mereka enggak ada yang membantu. Enggak ada yang membantu, sudah kelaparan, saudara-saudara. Ya, orang Israel tidak peduli. Ya udah, Nabi hidup sendiri di situ. Nah, punya rombongan Nabi muda, ratusan orang, saudara-saudara. Nah, begitu sampai di Gilgal, mereka di Gilgal kelaparan betul. Nggak ada bantuan, nggak ada berkat, saudara-saudara. Lalu datang hambanya, udahlah, nggak ada bantuan, nggak ada berkat, udahlah pergilah ke ladang, dapatlah labu liar, saudara-saudara. Ya karena sudah lapar, udahlah ini aja dapat. Direbus mereka labu liar ini, saudara. Sakit mereka, saudara-saudara. Datang Nabi Elisa, diambil tepung, dimasukkan ke tempat wajan itu, mereka bisa makan, saudara-saudara. Tapi Elisa nggak pernah mengeluh, nggak pernah meminta, nggak pernah mengharapkan. Ini sangat bagus. Saya kalau berbicara mengenai Nabi ini itu sangat pelajaran. Kekurangan ratusan saudara-saudara Nabi muda. Nggak dibilang, aduh bu tolong dulu, ini teman-temanku ini udah kelaparan. Enggak, udah kalian coba pergi, siapa tahu ada makanan. Dia dapat labu liar, saudara-saudara. Dua raja-raja, mereka punya kuasa. Ya, Nabi Elisa ini punya kuasa, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk belajar berbagi. Dan itu sungguh sangat luar biasa.
Musa punya kuasa bukan untuk diri sendiri, untuk bangsa Israel. Sekarang kita pelajari Elisa, saudara-saudara ya. 2 Raja-Raja kita baca ini. Bisa dengan kuasa yang Tuhan berikan, kuasa yang tidak terbatas. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, saudara-saudara, tetapi hidup untuk kepentingan orang banyak. Kita bisa berbagi, kita bisa melayani. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, ayat 38 lebih dulu Pak Mangunsong. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-38. Waktu itu bangsa Israel, saudara, kelaparan. Di Gilgal ini juga mereka kelaparan, saudara-saudara. Tapi ada orang egois, kepentingan diri sendiri, gak mau berbagi. Aduh, kelaparan nanti untukku setahun 2 tahun bagaimana? Gak tahu ini berapa lama baru turun hujan. Jadi mereka begitu, selalu egois. Selalu egois, sehingga nabi-nabi ini, rombongan nabi muda ini, saudara-saudara, 8. Silakan 38. Demikian firman Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Iya. Dan ketika pada satu kali rombongan Nabi duduk di depannya, Iya. berkatalah ia kepada hambanya, Iya. taruhlah kuahnya yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Iya. Dibilang kepada hambanya, ayo cari kuali yang besar. Ini kok rombongan Nabi ini ratusan, saudara-saudara. Masalah, dia sudah lapar ini nabi-nabi muda ini. Lalu dibilang 39. Lalu keluarlah seorang dari mereka di ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran Terus yang menemui pohon sulur-suluran liar, dan memetik daripadanya labu liar. iya, adanya labu liar, saudara-saudara, sayur-sayur liar. Terus Serangkul penuh dalam jubahnya. iya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Iya. Terus Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, iya. berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Ya, mulai mereka sakit perut. Ya, mulai meriang banyak. Karena nggak ada dapat makanan, saudara-saudara. Ya, orang-orang di sekitarnya egois. Ya, kita kan seringkali begitu. Kalau orang teman kita susah, senang kita. Orang sana juga lihat, aku tengok dulu Nabi Elisa. Makan apa enggak? Ya, nggak ada pemberian, nggak ada pengorbanan, saudara-saudara. Sehingga hamba-hamba ini pergi adanya labu liar. Itu pun mereka sakit. Saudara, perhatikan pasal 1. Tetapi berkatalah Elisa, ambil tepung. Iya. Dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, sedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Iya. Ini puasa, saudara-saudara. Tepung saja ditaruh di dalam kuali itu bisa menyehatkan semua. Punya kuasa yang sangat luar biasa. Punya kuasa yang tidak terbatas. Ya, kita seringkali juga begitu. Saya ingat masa-masa pelayanan saya, saudara-saudara sekalian. Betul juga Tuhan kasih kuasa. Ya, kasih kuasa. Jemaah Anda ada, kerja nggak dapat. Saudara-saudara, masih saya nggak pernah malu saya menyaksikan ini. Waktu kami di Bengkulu, ya, siapa ini pernah saya teman ini Mama Siripka ini pernah sama kami di Bengkulu. Ya, sangat susah, saudara-saudara. Si Petrus waktu itu umur berapa ini? 4 tahun kalau nggak salah ya, betul 4 tahun, 5 tahun. Nggak ada uang kami, saudara-saudara. Tapi punya kuasa, ya, punya kuasa. Ini Mama Egi pernah di Bengkulu itu sama-sama. Masih lazim belum Mama Egi ya? Datang ke Bengkulu waktu itu, ya, sama Bapak. Susah kami. Itu sudah datang Mama Egi ke situ, udah kami punya rumah sebelumnya susah sekali. Ada lagi kami si Sabang juga. Si Petrus ini nggak ada beras kami, saudara-saudara. Saya pantang meminta. Dan sudah diajar sehamba Tuhan itu seperti Elisa, jangan meminta. Makan apa adanya. Ya, kami belilah jagung, saudara-saudara. Beli jagung yang masih belum digiling, saudara-saudara. Jagung masih, kalau jagung digiling lebih mahal harganya. Beli jagung rebus, minyak nggak ada, ngambil penggergajian. Dan ini nggak lupa saya mengatakan itu. Ya, direbus jagung ini, saya suruh si Petrus ini makan. Terus makan. Ku jagung Pak, iya enak itu. Tengok orang Australia itu tinggi-tinggi makan jagung. Iya Pak, iya. Ya, tapi jangan dikasih tahu sama orang. Nanti kalau datang orang, jangan makan jagungmu. Pergi ke dapur. Betul, saudara-saudara. Ya kenapa Pak? Itu rahasia kita, aku bilang. Rahasia ini Pak. Iya, orang nggak makan jagung nggak pintar-pintar. Kau nanti pintar tinggi-tinggi kau. Oh, iya Pak.
Jagung dimakan sore-sore, yang dikeluarkan jagung pula, saudara-saudara. Karena perutnya nggak mampu menggilingnya ini. Ada ayam kami pula di belakang. Jadi ya kalau BO di belakang dimakan ayam pula jagungnya tadi. Begitu cukup lama. Tapi sehat. Ya sehat. Nah si Lia lahir juga nggak punya uang kami saudara-saudara. Dan saya nggak malu mengatakan itu. Seperti Nabi Elisa bisa labu liar saja dimakan, mulanya sakit, tapi masukkan tepung bisa menyehatkan. Si Lia paling pantang minum susu, kurus kerempeng, saudara-saudara. Ya, aduh begitu, saudara-saudara. Dan gak pernah lupa saya. Makanya selalu kalau saya ada hari ini, kalau saya ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan baik, bukan untuk hidup sendiri. Dan itu selalu saya bilang sama anak-anak ini. Ingat, kita jangan pernah hidup untuk diri sendiri. Kita hidup untuk orang lain, selalu berbagi, selalu berbagi. Sampai sekarang, dan itu saya terangkan kepada anak-anak, kalau satu saat engkau diberkati, engkau melihat mujizat, jangan pernah bilang ini hanya untukku, untuk orang lain, untuk orang lain. Satu saat Petrus bersaksi, di mana aku dulu belajar Petrus, ada muridnya membawa lambang kabar mempelai, saudara-saudara. Ini miskin anak murid, lambang kabar mempelai, saudara-saudara. Tasnya kan ada tas kabar mempelai, susah kali, Pak. Iya, tas dari Surabaya itu ada gambar mempelai. Wah, dibilang si Petrus, kasihan kali dia, Pak. Ya sekolahnya bantu, dia bilang. Ada punya uang bagi, bantu. Iya, dan begitu, saudara-saudara. Kita ingat kalau kita susah, jangan kalau susah orang, aduh mati kau di situ, jangan. Ada saatnya aku untuk perhatikan dia. Ada saatnya untuk aku memberi. Nah, jadi Elisa ini saudara-saudara nggak pernah minta. Ya udah cari. Makan yang pun, tapi satu saat bisa menjadi sehat. Ya. Baru babak yang kedua di pasal 4 selanjutnya kita lihat. Ya. Sudah kelaparan, lalu disuruh Tuhanlah datang seorang dari Salisa dengan membawa bagi abdi Allah ini roti hulu hasil. Itu pun 20 roti, saudara-saudara. Jadi sudah lewati masa sukar, Tuhan gerakkan satu saat. Silakan ayat 42, masih pasal 4. Demikian, Ya. datanglah seseorang dari Baal Salisa, Iya. dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, Iya. yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Iya. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Iya. Jadi sudah selesai kesukaran itu, tergerak seorang. Dan disebutkan ini laki apa perempuan, dia bawa hulu hasil. Yang lain tadi gak peduli. Oh dia tergerak, aduh ada hulu hasil. Apa namanya nih hulu hasil? Ya hulu hasil. Ya hulu hasil, saudara-saudara. Patumonaan bahasa Bataknya. Apalagi setelah lagi bahasa Indonesianya ini. Buah sulung. Jadi dia panen, dia ambil ya buah sulungnya, dibawa ke dalam sebuah kantong, diserahkan kepada Nabi Elisa ini. Nah, kadang-kadang begitu. Masa-masa susah, ada saatnya Tuhan gerakkan dari siapapun. Ya, sangat butuh sekali ini ratusan nabi ini, saudara-saudara. Sangat perlu makan. Tadi sudah disehatkan Elisa dari kuali yang maut itu, bisa sehat, mereka sudah makan. Tapi besoknya masih ada kesulitan, ada kesukaran. Tuhan gerakkan ini, seorang ini membawa hulu hasilnya. Nah, saudara belum terbiasa dengan memberikan buah sulung. Ya, buah sulung. Apa namanya? Ya, yang tidak berladang bagus juga, saudara-saudara. Ada bapak udah saya dulu sampai stres dia mikirkan. Bapak udah saya yang pernah datang ke sini, dia punya kerbau, saudara-saudara. Wah, kerbau. Jadi lahir anak sulungnya, kerbaunya. Oh, dibilang sama gembala kami, oh, ini lahir kerbau kok anak sulung. Jadi gimana ini? Datang gembala untuk saya. Bingung dia mikirkan. Satu kerbau untuk dia. Oh, saya juga punya. Sampai stres dia mikirkan. Sampai sakit dia mikirkan. Lalu orang gembala bilang harus anak buah sulung itu untuk Tuhan. Nanti setelah lahir kedua kali itu untukmu seterusnya. Lalu diberikan. Ya, gimana kalau pinahan? Nah, kalau pinahan lahir
Saudara-saudara, 10 anaknya. Ya kita lihat dari 10 ini mana yang sulung? Serahkan kepada Tuhan. Ya, ada dulu saya di sini, itu saya lahir ayamnya, saudara-saudara. Iya, lahir bertelur anaknya, ayamnya beranak, saudara-saudara. Ini jagonya. Ini anak sulung, sudah tahu dari kasih tahu anak sulung. Oh, karena pandai kali sayang dia berikan, saudara-saudara. Nggak diserikan. Ini saya seputar-putar yang pulang di kampung. Ya, padahal itu sudah bilang ini anak sulung ini serahkan sama pendeta. Kata istrinya, janganlah. Saudara tahu nggak lama pitung ayamnya ini. Tahu pitung, buta ayamnya paling jago tadi. Buta baru dia nangis lah. Ini tadi anak sulung, ayam sulung lah. Setelah itu mati berikutnya diantarkan. Ini ku bilang sama itumu, kasih ini, tapi itumu inilah menahannya. Buta, saudara-saudara. Dari situ saya tahu mestinya anak sulung itu serahkan sama Tuhan. Tapi kalau sudah buta baru diantarkan. Setelah itu peokan, saudara-saudara. Ada pula jemaat kami, jemaat satu dulu Markaman lalu. Aduh, ini pun sangat luar biasa, ini sudah pindah. Pelihara ayam, saudara-saudara. Gak pernah tergerak untuk masih sehat-sehatnya ayam, dan gak pernah tergerak untuk memberikan sama gembala. Pas peokan, saudara-saudara, di bawah 5 ke sini sudah kedinginan ayamnya tadi. Udah gini-gini, sudah gemetar ayamnya, saudara. Datang dia, siapa nama anaknya itu? Iya, sini kok om. Ini ayam opung udah sakit, 5 sudah kedinginan dibawa ke sini. Ya udahlah, puji Tuhan, potong lah, saudara-saudara. Jadi begitu ya, perlu saudara-saudara persembahan sulung. Jadi saat ini Nabi ini sudah sangat, kebutuhan Nabi ini sangat luar biasa. Ratusan ini Nabi muda ini, saudara-saudara sekalian, sangat membutuhkan. Tapi lihat ayat 43. Tetapi iya, pelayan itu berkata, ini pelayan ini Gehasi, ini saudara. Gehasi ini pelayan berkata apa katanya? bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Iya, 100 orang ini Nabi muda ini. Mana bisa hidup berapa tadi rotinya? 20 roti. Mana bisa cukup ratusan Nabi ini sudah lapar sejak kemarin dari labu yang liar itu. Saya sekarang udah lapar kali. Gimana ini katanya? Saya ulangi dulu 43. Tetapi pelayan itu berkata, Iya. bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Terus Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, berilah kepada orang-orang itu. Terus supaya mereka makan. iya. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Iya. Si Nabi ini bilang, pokoknya makan nabi-nabi muda ini, berikan sama mereka. Nabi ini belum makan, saudara-saudara. Udahlah, masalah. Kasih dua berapa roti tadi? 20 roti. Ayo, berikan. Dia sendiri nggak makan, saudara-saudara. Ya. Dia belajar untuk tidak diri sendiri, tidak kepentingan diri sendiri. Yang penting dia bisa berbagi. Yang penting nabi-nabi muda ini, ratusan orang ini bisa makan, bisa sejahtera. Kalau ada sisanya nanti barulah dinikmati oleh nabi ini. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Saya seringkali juga begitu, untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Kadang-kadang orang yang kita utamakan. Ayo kau dulu, makan dulu. Kalau ada sisanya baru kita yang makannya. Begitulah seorang hamba Tuhan. Begitulah seorang nabi. Ya, dia tidak hidup untuk diri sendiri. Begitu dikasih hulu hasilnya tadi, dia langsung ayo berikan ini. Nabi-nabi muda ini sudah lapar. Tapi si hambanya tadi mengecilkan berkat itu. Ini seringkali kesalahan kita. Mana cukup? Bagaimana aku dapat menghidangkan? Ya, seringkali kita kecilkan berkat Tuhan. Ini kesalahan kita, maka kita tidak bisa melihat kuasa mujizat. Jangan pernah kecilkan seberapapun itu yang digerakkan oleh Tuhan. Saya belajar itu suami istri mulai dari kami melayani. Jangan pernah rendahkan seberapapun itu berkat dari Tuhan, karena dari situ ada mujizat. Kalau dapat berkat selalu jangan untuk diri sendiri. Belajar berbagi. Sampai hari ini terus kita praktekkan itu, saudara-saudara. Makanya ada orang bilang seringkali ini saya bersaksi. Kuliah si Petrus, si Lia selalu bilang, Pak Masir, jemaatmu berapa ya? Loh, jemaat saya kecil, kok bisa kuliahkan anak? Coba. Kan heran orang. Orang punya uang, orang punya gereja besar, tapi nggak mau kuliah anaknya. Nggak juga dibilang sanggup. Coba. Kita jemaat kecil begini,
Ini satu kesaksian bukan untuk disombongkan, tapi saya belajar tidak mengecilkan berapapun berkat itu. Saudara tahu sendiri jemaat kita yang ada ini dari dulu terus begitu. Tapi saat saya butuh, anak-anak saya butuh, Tuhan selalu berikan, dan saya tidak lupa jangan untuk diri sendiri. Belajar berbagi, belajar berbagi, belajar berbagi. Nabi Elisa ini gak dibilang, mana roti tadi? Sini aku makan dulu, nunggu kenyang aku nanti, ada sisanya, kasih yang 100 orang. Enggak. Serahkan sama orang itu dulu makan. Puaskan dulu mereka makan, kasih mereka makan. Karena Tuhan bilang, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ya, kalau Tuhan Yesus, coba berapa roti saudara-saudara? Ada 5 roti, 2 ikan, ada lagi 7 roti. Selalu ada sisanya. Ketika kita mau berbagi, ini rahasia berbagi ini penting sekali. Dan saya bukan hanya kata-kata, saya belajar untuk mensaksikan ini. Rahasia berbagi ini adalah rahasia mujizat untuk kita cukup, untuk kecukupan bagi kita sampai bagi orang lain. Ya, itu rahasia berbagi, rahasia memberi. Jangan mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita pun akan kekurangan. Kita pun enggak cukup. Sudah. Kuasa yang besar ini untuk belajar kita berbagi. Sampai sekarang ini kita praktekkan. Coba kita ingat dulu, saya sering kali bilang, ya, kalau kita Natalan seumpama tahun dulu, kita akan berikan pengorbanan kita lebih ke sana. Untuk Natalan kita, berapalah kita butuhkan. Tapi untuk yang sana selalu beri. Karena itu nanti terus mengalir kepada kita. Kalau kita ingat-ingat, ya, saya sering kali juga cerita ini supaya saudara tahu bagaimana berbagi. Kadang-kadang kalau saya berkunjung ke tempat seorang pendeta hamba Tuhan, saya berikan oleh-oleh yang gak pernah saya makan. Gak pernah. Dan saya makan pun kurasa gak begitu. Suatu saat saya pergi ke hamba Tuhan, datang istri saya, "Nah, Pak, belikanlah anggur sama gembala itu," katanya. Anggur zaman dulu, jarang, gak pernah. Sudah. Datang istri saya, dibelikan anggur ini. Dimakan hamba-hamba Tuhan. Semestinya bukan untuk semua hamba Tuhan, untuk om itu saja. Datang hamba Tuhan lagi, dia, "Mana anggur tadi di Bapak Masir? Ayo sini." Dihabisi semua. Coba. Pingin berbagi. Mulai dari dulu sampai hari ini. Kita ingat saudara-saudara, bukan kita pelayanan di sini. Tahunya kita saudara bagaimana susahnya datang ke tempat ini. Makan bersamanya kita di tempat ini. Saudara gak punya apa, ayo makan bersama. Kenapa? Pingin berbagi. Ya. Mulai dari muda saya begitu. Mulai kami masih lajang aja dulu, saya selalu berbagi. Berapa anak orang gak ada mamanya, saya adopsi menjadi anak saya. Masih lajang saya sudah gak tahu tak kemana sekarang, tak jadi orang atau bagaimana. Saya adopsi. Ya, sama-sama dengan kami masih lajang. Menikah saya, sudah ada hamba Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Kami pun susah. Datang pula dia susah, saudara-saudara. Ya, pingin berbagi. Ya, yang ada di situ dulu si Bapak si Mama si Oce masih lajang. Pingin berbagi, bukan ada kesanggupan saya, dia tidak mau datang. Bang, Kak, nggak ada ongkosku, kirim ongkosnya. Kita makan pun terancam, kasih ongkosnya, biar dia bisa jadi orang. Dan terus begitu terus sampai hari ini. Kalau saya ngomongkan begini bukan supaya mengalir, tapi itulah nilai berbagi. Berbagi. Dan saya rasa nggak pernah habis-habisnya. Ya, nggak pernah habis-habisnya. Berbagi. Dan dengan berbagi kita cukup selalu, bahkan lebih dari cukup. Makanya ini pelajaran bagi saudara kita. Belajar kita berbagi dan niatkan itu. Sama anak-anak saya si Petrus selalu saya bilang, si Petrus, si Lia, ini nanti si El juga belajar berbagi. Bukan karena kita cukup, kurang pun kita. Ini tadi Nabi Elia ini kan, Nabi Elisa ini, ya hanya 20 ketul roti, mana cukup untuk 100 orang. Maunya kira simpan hamba. Nanti untuk makanku besok biar aja mati Nabi itu. Enggak. Dia berbagi. Kalimat berbagi itu mengadakan kuasa besar. Nanti di tengah-tengah kesukaran dunia ini, coba tengah-tengah rahasia supaya kita terpelihara, belajar berbagi. Ya, sudah kita diajar saudara-saudara, mulai beri 1/10, korban khusus,
korban ucapan syukur. Itu kan alkitabiah, nggak bisa kita kurangi. Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya berdosa kalau firman itu saya dikurangi Tuhan hak saya. Nggak saya tambahi. Kalau aku tambahi ditambah Tuhan hukuman. Jadi saya harus menyampaikan kebenaran apa adanya. Harus saya sampaikan, saudara-saudara. Nggak bisa dibilang, udahlah, kasihan jemaat, susah-susah, jadi nggak usah perpuluhan, nggak usah korban khusus, nggak usah korban-korban. Saya mengurangi firman Tuhan. Hak saya juga dikurangi Tuhan. Tapi karena itu kepenuhan sepenuhnya firman Tuhan, termasuk buah sulung. Ya, kalau saya mengurangi firman, mana ini Pak? Apa Wahyu berapa ini? Wahyu terakhir. Jadi saya nggak berani mengurangi firman, saudara-saudara. Kalau saya mengurangi firman, akibatnya saya yang menanggung. Menambah firman juga, akibatnya saya yang menanggung. Pasal terakhir mungkin ini ya. Coba, siapa yang mengurangi jika seorang, ya silakan Pak Mangso. Pasal terakhir, pasal 22. Jadi firman itu harus saya sampaikan, saudara-saudara. Tergantung saudara terima, praktekkan, puji Tuhan, enggak saudara akan tanggung sendiri, saudara-saudara. Ya, silakan 22 ayat 18 mulai. Demikian, Ya. aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Iya. Jika si orang menambahkan sesuatu Iya. pada perkataan-perkataan ini, Nambah yang tidak tertulis disuruh. Ini bahaya, hamba Tuhan begini bahaya, nggak tertulis, saudara. Tapi dia tambah-tambah, nggak tertulis. Baptisan itu harus baptisan selam, dia tambah baptisan percik. Nggak ada di Alkitab, tapi dia tambah. Ini bahaya, saudara. Silakan kalau dia menambah. maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi hamba Tuhan yang nambah-nambah Alkitab, menambah malapetaka. Kenapa saya berjuang begini? Coba, banyak orang gereja selalu begini. Orang sudah bunting, saudara. Tapi berani ya pendeta, udah sini ku berkati. Nggak boleh, saudara. Kalau dia diberkati menambah malapetaka kepada dia. Kenapa saya harus serius begini? Banyak dulu orang di sini, Amang, berkati ngajo, Osiano, masalah lakana Amang. Kulihat peksa dia, saya bilang enggak. Malapetaka akan menimpa saya dan keturunan saya kalau saya berbuat yang salah. Menambah. Gak boleh, saudara-saudara. Makanya saudara, kenapa ya gereja kita kok begini-begini? Malapetaka. Saya bisa tunjukkan banyak hamba-hamba Tuhan menikahkan semacam begitu. Malapetaka kepadanya, kepada anak-anaknya sampai kepada keturunannya. Saya saksikan. Kenapa dia hebat kali? Gereja besar berbuat tapi memberkati yang gak beres. Anak-anaknya susah, keturunannya susah. Makanya maaf saudara-saudara, saya sampaikan ini. Gak boleh saya tambahin. Kalau sudah cerai, menikah lagi, gak boleh diberkati. Malapetaka hamba Tuhan yang melakukan itu. Itu yang menambah. Sekarang yang mengurangi 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dan kitab nubuat ini, Iya, mengurangkan. Alkitab bilang perpuluhan, dia bilang gak perpuluhan lagi. Alkitab bilang korban khusus, gak korban khusus lagi. Ya, coba. Kalau dikurangkan, ini risikonya. Dan jika seorang mengurangkan suatu perkataan dari kitab nubuat ini terus, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya, diambil Tuhan bagiannya, upahnya, semua itu akan diambil Tuhan. Jadi saya harus menyampaikan seharusnya apa firman. Firman tidak ditambah, tidak dikurangi. Nabi Elisa kembali, saudara-saudara. Ya, tidak kurangi ini, saudara-saudara. Dia berikan, ya. Dan betul kita balik lagi. Begitu 100 orang Nabi tadi makan dari 20 ketul roti tadi, 20 roti tadi, bisa mereka makan sampai ada sisanya. Ulang dulu kita baca saja ini 43 44 kita supaya belajar kita saudara-saudara jangan hidup untuk diri sendiri. 43 1 2 3. Tetapi pelawannya itu berkata, belum ya, 2 Raja-Raja 43 1 2 3. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisa. 44.
lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mungkin Elisa melihat ini Nabi tadi udah kelaparan kali, ini ratusan Nabi muda ini. Makanlah, makan, bagi roti ini. Udah kenyang, om. 100-nya udah kenyang semua, masih ada lapar. Oh, udah kenyang, om. Kumpulkan sisanya, kumpulkan, baru dia makan, saudara-saudara. Ya, coba kita belajar. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Orang lain menikmati, kita pun menikmati. Tidak akan kekurangan, terutama di masa sukar ini. Saya kasih tahu rahasianya di masa sukar di akhir zaman. Kalau saudara hidup egois, diri kita pun terancam. Betul ini, karena akhir zaman ini masa yang sukar. Ya, setiap orang egois masih hidupnya akan sukar. Orang korupsi kan karena egois, masuk penjara, anak-anaknya dipermalukan, keturunannya dipermalukan karena egois. Ya, tapi coba kita belajar berbagi. Nggak bakal kehabisan berkat Tuhan. Kuasa yang besar ini terus membuat ada lebihnya, ada sisanya, dan tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Pelajaran kita, kuasa yang besar yang tidak terbatas ini. Dari mana ini? Tidak hidup untuk diri sendiri. Kalau kita tidak hidup untuk diri sendiri, kita lihatlah kuasa yang tidak terbatas itu mencukupkan untuk diri kita, mencukupkan untuk anak-anak kita, mencukupkan sampai generasi kita, nggak habis-habisnya. Seperti Abraham, nggak habis-habisnya berkatnya. Kenapa dia bawa? Siapa itu satu lagi, si Lot? Karena dia nggak mau egois. Ya, dia nggak mau egois. Si Lot, ayo sini. Ini bikin usahamu, ini bikin usahamu ya Lot ya. Iya Pak, iya Om. Bikin ternakmu, iya Om. Ya. Dia nggak egois. Ayahnya Lot ini kan tidak ada lagi. Dia kasihan, saudara-saudara. Aduh, Lot ini nggak punya ayah lagi. Udahlah, aku bawa ikut sama-sama aku. Dia nggak egois. Ya, tapi yang egois itu nanti Lot. Lot itu egoisnya nggak tanggung, saudara-saudara. Masa dibiarkan hamba-hambanya dari ribut sama Abraham? Tuhan bilang, jangan ribut ya. Abraham itu yang membuat aku dulu bisa ada sampai hari ini. Jangan ribut kalian. Tapi itu dibiarkan. Saudara-saudara, sudah bayangkan Lot yang egois, hidupnya sampai kemana? Ya, egois, nggak pernah berkorban pekerjaan Tuhan, nggak peduli sama yang membawa dia Abraham, ribut dan seterusnya. Istrinya jadi tiang garam. Lot, keturunan Lot sampai Tuhan bilang berapa keturunan nggak boleh masuk bait Allah? 4 atau 7? 4 ya, 4 kalau nggak salah. 7 Pak banyak. 10 keturunan dari Lot ini gak layak ke bait Allah. Kenapa Tuhan sampai katakan begitu? Dia hidup untuk diri sendiri. Ya, akhirnya dia memang kaya, hebat sekali hidupnya, tapi ditolak oleh Tuhan. Rahasia kuasa yang tidak terbatas adalah, saudara, jangan hidup untuk diri sendiri. Belajar berbagi. Gak habis-habisnya berkat Tuhan. Mulai hari ini ingat ini anak-anak kita. Tekadkan dalam dirimu. Kalau aku nanti kerja, aku belajar berbagi. Mulai dari kerja sedikit, kerja penghasilan sedikit. Belajar. Jangan sampai kita mau kenyang dulu, aku jangan. Berbagi. Kita akan melihat kuasa yang tidak terbatas itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati hari ini. Semoga saudara dapat mengerti kuasa yang tidak terbatas bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada kita. Tuhan juga tidak hidup untuk diri sendiri, disuruh anaknya ke dunia ini supaya kita hidup, saudara-saudara. Tuhan memberkati, kita naikkan pujian ini. Senang saya nyanyian ini. Walau dunia berubah, dunia ini banyak berubah, manusia banyak berubah. Ya, orang kalau sudah kaya mulai berubah hidupnya, semulai cukup berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya juga tidak pernah berubah. Sampai detik ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Manusia berubah, saudara-saudara. Ya, banyak kali manusia berubah. Ya, berubah ke arah yang tidak baik. Kita buka hati kita hari ini. Kita naikkan pujian kita ini kepada Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kau percaya hidupku dalam rencana. Kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan.
detik ini Tuhan tidak berubah. Di kuasanya tetap. Kuasa tak terbatas itu ada baginya dan bagi kita. Walau dunia kasih-Mu tidak berubah dalam hidup kami Tuhan, tidak berubah karena waktu. Dalam setiap keadaan Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau tidak hidup untuk diri sendiri. Engkau tidak egois, Engkau beri anak-Mu yang tunggal supaya kami selamat. Engkau menyerahkan nyawa-Mu agar kami selamat. Kami belajar untuk tidak hidup untuk kepentingan sendiri. Kalau kami tidak hidup kepentingan sendiri, kami terus berkecukupan sampai berkelimpahan Tuhan.
kami Tuhan. Belajar memberi, belajar berbuat, belajar berbuat. Haleluya, 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 haleluya. Mari siang hari ini buka hatimu. Kita kekurangan terus kalau kita hidup untuk diri sendiri. Tuhan teladankan anaknya yang tunggal pun diserahkan supaya kita hidup. Yesus menyerahkan nyawanya agar kita hidup. Musuh dari kuasa besar ini adalah kepentingan diri sendiri. Semakin kita egois, semakin habis kita. Mari hari ini buka hatimu. Kita sudah praktekkan firman dan terus praktekkan firman ini. Kita lihat perbuatan Tuhan begitu ajaib. Kita melihat kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa yang tidak terbatas ketika kita belajar berbagi, belajar memberi. Allah kuasa melakukan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa yang besar itu, kuasa itu juga ada bagi kita. Kuasa yang berlimpah itu Tuhan berikan. Agar kita untuk tidak egois, tidak hidup untuk diri sendiri. Kuasa yang tidak terbatas itu ada bagi Tuhan. Kuasa tak terbatas itu juga kami miliki. Ketika kami tidak egois, tidak hidup untuk diri sendiri, kami lihatlah kuasa yang besar itu. Di masa yang sukar ini, penyakit membuat manusia susah adalah hidup mengasihi diri sendiri. Lepaskan kami Tuhan Yesus. Mungkin di hari-hari lalu kami terlalu banyak mementingkan diri sendiri. Lepaskan kami. Kalau kami pertahankan hidup kepentingan diri sendiri, kami pun menderita, orang lain pun menderita. Tapi Engkau sudah berikan teladan bagi kami. Engkau suruh anakmu yang tunggal, Engkau korbankan anakmu yang tunggal. Engkau juga menyerahkan hidupmu untuk kami hidup hari ini. Kami tidak hidup untuk diri sendiri, kami hidup untuk orang lain. Kami hidup untuk Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, jamah setiap hati kami. Firman ini tidak sekedar didengar, tapi menjadi praktik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Besok ibadah kaum wanita di tempat ini, tentu saudara sudah berkorban. Bagi saudara yang masih tergerak untuk berkorban, karena kami kemarin berkat yang ada itulah kami bagi-bagi, istri dengan Mbak Sibila. Berkat yang ada ini terus mereka berbuat. Sudah masih banyak kebutuhan seharusnya
Saudara-saudara, tapi jika saudara masih tergerak untuk tidak hidup untuk diri sendiri, hidup berbagi, saudara tidak akan kehabisan. Selalu ada sisanya, selalu ada berkatnya. Saudara yang sudah memberi, silahkan. Dan jika saudara masih memberi, ini bagian terakhir, karena besok saudara-saudara sudah dibelanjakan hari ini. Kemarin juga sudah belanja, saudara-saudara. Jika saudara juga memberikan tenaga saudara, uang tidak tapi tenaga, saudara boleh besok di sini. Jadi khusus pendeta-pendeta yang kebaktian, jadi jemaat tidak ikut, khusus ibu-ibu pendeta, saudara-saudara, sekitar 35 lah ibu-ibu pendeta. Jadi bapak pendeta di sampingnya, di rumahnya Bapak Sibila juga dijamu juga di situ sebelum supaya tidak bosan menunggu ibu-ibu yang kebaktian. Jadi laki-laki nggak boleh ikut di situ, semua ibu-ibu yang akan melayani. Masih kita berikan persembahan kita, saudara, jika tergerak masih ada kesempatan untuk memberikan korban khusus ini. Tuhan memberkati, bergaul sekali keberhasilan. Ya, kita naikkan pujian ini, ku mau selalu dekat. Kita naikkan pujian keberhasilan yang Tuhan berikan. Tuhan lepaskan kita dari kegagalan kita, hidup berhasil, hidup sehat. Kita berikan dengan sukacita. Dengan Yesus kekuatan, berkenan firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam keberhasilan, dan semua kita bangkit berdiri. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu ambil Tuhan Yesus, hanya pada Tuhan bergaul selalu dengan kekuatan firman, kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidup keberhasilan, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Berkali lagi kasih karunia, amin, Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Keberhasilan, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membantu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami hari ini. Kami memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, sangat baik bagi kami. Engkau mengajari kami untuk tidak hidup untuk sendiri, tidak egois. Karena Tuhan juga memberikan anaknya yang tunggal. Yesus juga mengorbankan segala-galanya agar kami dapat hidup, ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau di hari-hari lalu kami hidup untuk kepentingan diri sendiri. Berkati kami ke depan, semua berkat apapun yang kami miliki, kami belajar untuk memberi dan tidak pernah akan kekurangan. Engkau semakin melimpahkan, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Besok ibadah kemanita di tempat ini, semua pengorbanan kami dicatat oleh Tuhan, tidak ada dilupakan Tuhan.
korban uang, tenaga, semua kami korbankan. Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, berkatilah, beri kesehatan, beri berkat-Mu berlimpah bagi kami Tuhan Yesus. Berikan cuaca yang baik, keadaan tempat kami ini juga aman, tenang. Para ibu-ibu gembala yang datang, berkati mereka dengan sehat datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, melepaskan kami dari kegagalan kami, melepaskan kami dari kutuk. Kami mendapat berkat dari Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.